Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk mengisi waktu kosong. Begini Buya, jadi saya kembali ke puisi Buya yang judulnya Alangkah Indahnya. Indah itu Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Yang disenangi adalah yang indah-indah. Kita semua yang ada di dunia ini semua inginnya yang indah-indah. Ketika keindahan ini muncul merupakan suatu keinginan setiap manusia, maka menurut pemikiran saya, keindahan itu tidak lepas dari sesuatu pemikiran yang disebut dengan perasaan. Perasaan itu sangat melekat di mana-mana adanya. Kita merasakan hidup ini indah, merasakan hidup ini mewah, tanpa ada perasaan indah dan mewah dari pribadi kita, maka keindahan tidak akan terwujud. Walaupun di hadapan kita melimpah ruah harta, istri pun 4 umpamanya, kayak rencananya Pak Haji Shihab. Artinya begini, tadi ngomong ya begitu. Jadi bagaimanapun melimpah ruahnya harta di dunia, ketika tidak dinikmati dengan perasaan, maka tidak akan terjadi keindahan. Begini Bu ya, saya mau nanya ini akhirnya. Perasaan, dari perasaan ini saya juga lagi belajar bener Bu ya. Saya mau cerita tempo dulu ketika saya dengan Pak Haji Edi dengan tamunya Buya. Tamunya Buya itu di Sompang di situ. Saya tanya, Mas mau kemana, mau ketemu Buya? Terus mereka dia cerita, saya tanya udah berapa kali, belum pernah, mau ketemu sekarang. Cerita panjang dia itu Buya, bahwa saya dulunya orang yang yang sangat berdosa gitulah riwayatnya mah. Sekarang saya pengen tobat dan pengen ngaji, ketemu dengan Buya setelah mendengarkan pengajian Buya di radio beberapa kali, maka saat itulah aku berhenti bermaksiat. Dan pekerjaan keburukan saya tinggal, dan sekarang saya ngingu kambing gitu. Lah yang aneh begini Bu, yang bisa saya pertanyakan. Ya udah kalau gitu Mas, tinggal motor saya juga katanya dari pinjem di tetangga gitu. Ya udah Mas kalau gitu mah minta saja sama Allah gitu. Allah kan maha kaya, kata saya begitu. Apa yang respon pada dia? Itu di Sompang Bu ya, ada berapa tangan saya. Dia menjawab, air matanya ke bawah Bu ya, kucuk, nangis Bu ya. Saya ikut nangis waktu itu. Melihat orang yang hatinya, saya tuh bodoh lagi waktu itu. Iya. Ini saya tuh 5-0, 5-0 dengan orang itu. Kok bisa terketuk? Belum baca istighfar. Sampai begitu. Pertanyaan saya begini Bu ya. Saya yang belajar bener, ingin merasakan maca istighfar juga, kadang-kadang muntuk cangkeme rasanya tidak merasakan dosa juga. Iya, minta ampun itu tanpa merasakan punya dosa, tidak akan mungkin terketuk hatinya dengan Tuhan. Jadi minta ampun juga perlu perasaan bahwasanya melakukan dosa. Kalau tidak merasakan dosa, kapan kita minta ampun? Nah itu tamunya Buya. Saya tuh itu manusia apa malaikat? Akhirnya saya titip ke Pak Haji Edi, Pak Haji saya mau pulang, Pak Haji tolong temukan ini orang dengan Buya. Itu nangis Buya. Jadi pertanyaan saya, itu kok bisa begitu? Jadi masalahnya, nah sekarang Buya dulu pernah mengatakan cinta itu tidak mengenal usia. Barangkali cintanya orang dengan Allah itu jelas, dari situ tidak mengenal
wong sing kudu sorbane landung. Ya. Dudu sing batuke kapalen. Artinya hidayah Allah tuh Masya Allah luar biasa Bu ya. Ya. Jadi disitulah keanehannya. Jadi makanya yang saya pertanyakan sangat pentingnya perasaan orang. Sangat pentingnya perasaan orang. Maka dari itu saya tersiratlah bahwa ini belajar benar itu harus harus melibatkan perasaan-perasaan yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang Buya lagi mendidik orang suruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan. Iya. Kurang lebihnya pertanyaan saya begitu Bu. Jadi ini orang tuh Masya Allah, jadi mudah-mudahan itu Pak Haji Edinya juga ada waktu dulu, Pak Hajinya ada suruh nemukan dengan Buya waktu itu. Orang Bledokan tuh lo bener umae sekulon di masjid. Arane mboten usah disebut barangkali menyinggung perasaan Bu ya. Jadi, masih ada, kalau saya sebut namanya orang masih ada. Jadi itulah barangkali mudah-mudahan kita semua dapat hidayah seperti hidayahnya orang yang kayak begitu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengatakan begini. Anda tidak akan memahami keindahan Tuhan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal tadi. Ya, Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Kapan Anda bisa merasakan indahnya Allah? Tidak mungkin kalau hatimu belum indah. Anda tidak akan merasakan betapa Allah Maha Pengampun kalau hatimu masih menyimpan dendam. Ya kan? Anda tidak akan merasakan sifat Rahman dan Rahimnya Allah kalau hatimu tidak punya kasih sayang. Ya, seperti itu. Jadi artinya itu refleksi dari perasaan kita sendiri. Kalau orang itu hatinya sedang bahagia, semuanya indah. Termasuk saya melihat wajah-wajah yang lucu-lucu ini menyenangkan sekali. Karena hati saya lagi indah. Ketika saya lagi sumpek, lagi marah, melihat wajah menyebalkan semua. Jadi akhirnya berpulang dari kita sendiri. Itu masalah hati. Pikiran juga sama. Luasnya alam ini itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang pikirannya luas, pengetahuannya banyak, pengalamannya panjang, ya, yang mondar-mandir Jakarta, Surabaya, London, Perancis dan sebagainya, kan begitu. Pergaulannya luas, pengetahuannya banyak, akan merasakan betapa luasnya alam ini. Tapi orang yang ilmunya enggak ada, sekolah enggak, tinggalnya di kampung, nanam semangka, ya 400 bata. Hanya tiap hari di situ, ya merasakan dunia sebesar itu. Ya kan begitu. Nah, makanya bisanya kita melihat alam ini terang benderang sebetulnya itu adalah ketika hati kita disinari oleh Tuhan. Baru kegelapan akan hilang. Makanya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tetapi sebaliknya yukhrijuhum minan nuri ilal dhulumat, sebaliknya. Kalau kitanya terang, ya semuanya menjadi terang, jelas semuanya. Kalau hatinya kita gelap, ya menjadi gelap, gelap semua. Jadi bisa bolak-balik, ada orang yang tadinya hatinya terang jadi gelap, ada yang tadinya gelap menjadi terang. Tergantung. Kalau yu'minu bitaghut, ya yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, menjadi gelap gulita. Gelap, pandangan matanya gelap. Nah itu makanya jadi kita begini, supaya namanya bukan mengalihkan perasaan, tapi mengelola rasa, ya, mengelola gitu. Jadi artinya bagaimana supaya hati kita diterangi oleh Allah, atau istilah sekarang apa ya, pencerahan, ya, bisa ada pencerahan di hati kita ini, ya salah satunya ya bagaimanapun ruangan ini tidak akan bisa terang kalau di dalam ruangan ini terlalu banyak gombal,
terlalu banyak barang, padat ya, buku ya, panci ya, piring ya, sendok semuanya, sendal bodol, padat ruang ini. Dari bagaimana bisa terang, ya akan gelap gulita dong. Nah makanya salah satunya, cobalah yang gak penting-penting ini jangan disimpan di hati dong. Celana bodol, buang nggak? Sendal bodol, ya itu. Jadi sendal-sendal bodol, baju bodol, itu kan kenangan-kenangan lama itu sudah buang dong, jadi simpan terus. Jadi terlalu banyaknya padatnya memori kita, itulah yang menyebabkan kita menjadi ruangan itu menjadi gelap gulita. Itu saja seperti itu. Nah makanya jadi kita kembali lagi pada akhirnya mah seseorang itu akan bergerak, akan berusaha dan berkeinginan. Pertama yang karena psikomotoriknya dulu, adanya muncul keinginan. Nah keinginan sendiri muncul dari adanya hasrat, kebutuhan dan sebagainya. Perut Anda melilit gitu, lapar kan? Setelah terasa lapar ingin makan nggak? Ketika makan Anda akan melangkah ke dapur, membuka panci, ada nasinya enggak? Betul enggak? Aduh lauknya enggak ada. Anda akan naik mobil pergi ke Arjonangun beli apa namanya? Nasi jamblang. Jadi semua itu digerakkan, namanya tangan kaki, semuanya digerakkan oleh ini. Jadi kadang-kadang kita sendiri juga tidak jelas keinginannya apa. Bisanya ada keinginan dalam dulu. Ini dari kebutuhan kita. Jadi tidak mungkin kita bergerak tanpa tujuan. Jadi ada dua ya, aja heran. Yang punya kepentingan, yang punya keinginan itu manusia. Kalau jamadat, nabatat, benda-benda, bebatuan, kayu, pohon, itu mereka tidak punya tujuan. Mereka tunduk semuanya pada undang-undang alam. Air itu ada hukum Archimedes, hukumnya begini, tekanannya begini, BD-nya sekian. Itu akan tunduk pada aturan-aturan alam, namanya sunatullah. Tetapi manusia ini bukan makhluk sembarangan. Di situ ada roh di dalamnya itu. Jadi semua pergeraknya itu ada motivasi dan keinginan-keinginan. Yang jadi masalah kadang-kadang kita ini, ya bagaimana dia meminta ampun kepada Allah sekalipun mulutnya bilang astagfirullah, yang dia nggak merasa berdosa kok. Jadi dia itu baca astagfirullahaladzim itu mah hanya wiridan, ya, hanya melakukan rutinitas. Di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk diampuni oleh Allah. Oleh Allah didengarkan enggak? Yang Allah dengarkan yang betul-betul yang kau inginkan. Bagaimana Allah mendengarkan kamu yang ingin apa-apa aja? Ya, begini, apa saja yang namanya rutinitas itu sampai kita melakukannya di bawah sadar. Karena sholat tiap hari 5 kali, sering nggak jumlah rakaat lupa? Nah, kenapa? Rutinitas. Nah, begitu juga kita ketika dalam keadaan kita selama ini menganggap bahwa kita menjalani syariat Allah dengan baik, selama ini dalam rutinitas, akhirnya Anda salah nggak sadar. Nah itulah makanya kembali lagi pada akhirnya itu satu usaha kita. Tetapi nanti finalnya itu pada akhirnya akan tergantung kepada Allah juga. Makanya Allah memberikan kita musibah, memberikan kita cobaan, ujian. Itu sebetulnya kasih sayang Allah juga untuk mengingatkan kita. Kalau tidak kita nggak ingat. Karena selama bertahun-tahun saya punya bokong, saya nikmati, saya tidak pernah bersyukur kok. Begitu kena udun, nggak bisa duduk 2 minggu, duduknya separuh gini, sambil ceramah duduknya begini, bayangkan. Ya Allah nikmat banget. Bokong ini kan kayak bantal permanen, duduk di mana saja empuk semua kan. Bayangkan kalau nggak ada bokongnya gimana orang itu. Nah jadi itulah makanya kadang-kadang jadi begini. Makanya Allah itu punya sifat Ghafurur Rahim. Allah juga Syadidul Iqab. Allah juga Sari'ul Hisab. Nah makanya ketika kita ini sedang
melakukan kejahatan, maka dimunculkan namanya Allah itu ancaman Allahnya. Ya kan begitu. Ketika kita menjalani ketaatan, munculkanlah kasih sayang Allah itu. Saya kira itu ada keseimbangan. Tetapi jangan pernah berkeinginan pengen tidak melakukan kesalahan, nggak mungkin. Jadi nanti yang penting bukan orang itu tidak bersalah, tapi yang penting orang punya sensitivitas yang tinggi. Ketika melakukan kesalahan, dia akan segera memperbaiki diri. Itu saja persoalannya. Jadi jangan dikira bahwa para waliullah itu tidak berdosa, sama. Hanya karena punya sensitivitas, sekecil apapun dia sadar. Jadi ketika mereka astagfirullahaladzim dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau kamu mah astagfirullahaladzim bernyanyi kamu sambil nyembah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu. Jadi ya seperti itu kira-kira. Jadi artinya bahwa bagaimana Allah mendengarkan. Anda membaca sambil nyanyi Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Di hati Anda ada rasa kesedihan gak meminta ampunan Allah? Enggak kan? Anda sedang bernyanyi. Tetapi walau bagaimanapun namanya Al-Quran, sekalipun kamu membacanya tidak serius kan gitu, tetap al-muta'abbadu bitilawatihi, tentu saja membacanya itu dianggap sebagai ibadah juga. Tapi Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Kamu gak minta apa kok. Gitu. Salah aja. Iyalah kira-kira itu kita bermain rasa itu perlu dibina seluruhnya, dan bagaimanapun juga mesti banyak latihan-latihan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengalihkan perhatian itu adalah berzikir kok. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ada orang sedang kena trauma ya, sedang kena fobia, rasa takut. Kenapa saya sudah baca la ilaha illallah 10.000 setiap malam. Dengan dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia lupa penderitanya, melupakan rasa takutnya. Itu sangat efektif. Makanya zikiran itu bagi saya ada gunanya memang untuk bersambung dengan Allah, ya kan? Ada gunanya juga untuk mengalihkan perhatian. Ibaratnya seperti dulu kita konfrontasi dengan Malaysia. Itu tidak boleh kita nyetar radio Malaysia karena berita kan berita provokasi. Caranya gimana? Nih udaranya di jam, cep. Jadi kalau kita buka radio Malaysia itu yang terdengar nggak jelas, kerasak krosok sepanjang tahun. Dulu tuh begitu caranya. Ya sekarang juga YouTube juga sama ya di blok kan sama saja. Nah zikiran itu juga fungsinya untuk mengejam. Supaya gelombang-gelombang yang tidak produktif itu bisa disingkirkan. Itu makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Terima kasih.